Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto. Spot masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang kena musibah, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan kita doakan juga almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dan keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saya akan melanjutkan materi yang tadi pagi saya sampaikan, masalah tidak ditandatanganinya BAP oleh Danu. Nah, kita ketahui bahwa informasi tidak ditandatanganinya BAP oleh Danu itu berasal dari Kang Yoris dan Teh Yanti. Itu informasi yang kita dapat di media dan disampaikan kepada kuasa hukum Bapak Rohman Hidayat. Kemudian Bapak Rohman Hidayat menyampaikan kepada Pak Yosep, dan Pak Yosep sendiri menyampaikan kepada salah satu channel YouTube. Kemudian berbicara mereka di sana. Nah, sekarang begini. Wajar kalau misalkan Pak Yosep sedikit berargumentasi karena nama beliau yang disebutnya, nama Pak Yosep yang disebutnya. Wajar itu. Dan seolah-olah kan menganggap bahwa Danu menuduh, ya, seolah-olah bahwa Danu itu menuduh Pak Yosep, dan Pak Yosep ibarat kata tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Danu, karena isi daripada BAP itu kita ketahui katanya adalah Danu mengatakan bahwa Pak Yosep dan Bu Mimin ada sebagai pelaku, kan gitu, di BAP-nya seperti itu. Oke, kalau kita lihat BAP, ya, yang saya tahu nih, ya, mohon maaf kalau salah, bahwa setiap saksi atau seseorang yang di BAP itu biasanya sendirian, ya, biasanya sendirian pada saat di BAP itu. Tidak ada orang lain yang bisa ikut mempengaruhi, jadi betul-betul pure. Sekalipun ada PH atau pendengar hukum, itu tidak bisa ikut pada saat BAP. Mereka hanya bisa memberikan masukan itu sebelum di BAP dan sesudah di BAP atau pada saat istirahat. Nah, kecuali kalau ada dikonfrontir, artinya apa? Disatukan saksi satu dengan saksi lain itu pada saat dibutuhkan adanya persesuaian atau kecocokan. Ya, benar nggak si ini demikian, benar nggak si ini demikian, dikonfrontir satu saksi satu dengan saksi lainnya, ya, seperti itu bisa jadi. Nah, kemungkinan juga kalau misalkan Kang Yoris mengetahui dan Yati mengetahui, kemungkinan mereka sedang dikonfrontir dengan Danu, artinya mereka bersama, duduk bersama, ditanya oleh penyidik. Dan kita ketahui bahwa dulu kan sebenarnya Yoris itu masih bersatu dengan Danu, dan kita tidak tahu bahwa dulu Danu dan Kang Yoris itu belum didampingi oleh kuasa hukum, ya, dan ATS Lopom belum masuk kan waktu pada saat BAP itu, dan kita juga tidak tahu siapa yang mendampingi beliau dulu, ya, yang mendampingi Danu dan Kang Yoris itu siapa dulu, ya, yang memberi masukan dan sebagainya kita tidak tahu, ya. Nah, sekarang gini, pertanyaannya adalah untuk memastikan bahwa ini menandatangani dan tidak menandatangani, itu ada kembali kepada mereka bertiga, Danu, Yoris, dan Yanti. Pernah saya sampaikan di video tadi bahwa Danu sempat juga, saya pernah nanya kepada Danu, ya, di beberapa waktu, dan juga di konten saya juga ada. Silakan dibuka konten saya, di video saya. Saya pernah mewawancari Danu di salah satu kafe, ya, di Kota Cimahi juga waktu datang Danu ke rumah saya dan Kang Heri, ya, kita ngobrol-ngobrol di kafe sambil ngopi. Saya bikin konten dan di situ saya menanyakan Danu gimana masalah tidak menandatangani BAP. Bang, saya menandatangani BAP, katanya gitu. Jadi Danu menandatangani BAP, ya. Ya, saya mau bicara gimana lagi kalau memang pernyataannya sudah menandatangani, masa mau terus dikorek-korek, ya? Kan tidak bisa, karena memang jawabannya seperti itu. Menandatangani Bang, katanya. Gitu.
Saya punya kekuatan apa saya sampai tidak menandatangani seperti itu yang disampaikan oleh Danu ya. Oke. Nah, sekarang begini, kembali sekarang tanya kepada Kang Yoris. Kang Yoris, kalau memang Kang Yoris melihat Danu tidak menandatangani, kan Kang Yoris ada di situ sama Kang Teh Yanti ya, melihat kan. Kira-kira tahu nggak Kang Yoris apa sih alasannya Danu pada saat Danu menolak menandatangani ya? Karena kalau kita nanya ke penyidik nggak mungkin kan ya. Jadi tanyanya ya ke saksi Yoris. Kang Yoris, apa sih alasannya Danu tidak menandatangani? Barangkali Kang Yoris tahu nggak gitu. Ya, karena kan katanya kan tahu Kang Yoris tidak menandatangani. Pada saat Danu menolak misalkan ya, kalau misalkan benar apa yang disampaikan oleh Kang Yoris tidak menandatangani, apa alasannya Danu? Nah, Kang Yoris tahu nggak gitu. Satu itu. Kedua, Kang Yoris juga lihat nggak pada saat Danu menolak itu apa yang disampaikan oleh Danu dan juga apa yang disampaikan oleh bagian penyidik. Jadi pada saat Danu menolak, apa sih kata-kata yang keluar dari penyidik gitu. Kang Yoris tahu nggak? Kan katanya Kang Yoris tahu. Nah, kita pengen tahu juga. Sebenarnya ini yang harus ditanyakan kepada Kang Yoris seperti itu ya. Oke. Nah, setelah itu kelanjutannya bagaimana Kang Yoris? Setelah dari tidak penandatangan BAP itu. Karena kan ini kan ada satu bilang menandatangani, satu tidak menandatangani. Berarti yang persisnya ada di penyidik. Tapi kan kita tidak mungkin bicara ke penyidik, menanya ke penyidik ya. Ya kan, gimana prosesnya kita mau menanyakan ke penyidik? Ya kita tanya aja ke yang bersangkutan, yaitu Danu, Yoris, dan Teh Yanti. Saya sudah menanyakan ke Danu bahwa Danu menandatangani. Tinggal tanya sekarang ke Kang Yoris. Tapi bagaimana saya nanya ke Kang Yoris? Susah. Karena saya hubungin juga, saya WA juga tidak dijawab-jawab gitu ya. Coba mungkin ada salah satu channel atau siapa, silakan tanya kembali kepada Kang Yoris. Kang Yoris, pada saat Kang Yoris melihat Danu tidak menandatangani BAP, apa sih alasan Danu? Apa yang keluar dari mulut Danu pada saat Danu tidak menandatangani gitu? Kan pasti ngomong tidak menandatangani. Kemudian apa yang disampaikan oleh penyidik pada saat Danu tidak menandatangani? Ada komunikasi apa antara penyidik dan Danu pada saat tidak terjadinya penandatanganan? Kalau memang benar tidak ditandatangani, itu loh maksudnya. Nah, itu sebenarnya karena apa? Karena kan materi yang diucapkannya kan materi yang sangat krusial, bukan sembarangan loh itu. Karena nanti bisa jadi Danu malah kalau misalkan Danu menandatangani ya, berarti kan Danu menyatakan bahwa dialah pelakunya. Berarti kalau misalkan tidak benar, berarti kan Danu bisa kena pasal. Bisa kena pasal fitnah nantinya. Fitnah atau ya itu mungkin pasalnya pasal fitnah ya. Bisa jadi Danu kena pasal itu kalau misalkan apa yang disampaikan itu tidak benar kan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita berpikirnya secara logika seperti itu. Nah, kalau misalkan sekali lagi, kalau misalkan benar Danu benar menandatangani ya nih ya. Berarti Danu menyatakan bahwa dialah pelakunya misalkan ya. Apa tindakan penyidik? Tentunya pastinya akan memanggil yang bersangkutan, yang dituduhkan ya, yang disampaikan, yang disebutkan namanya, pasti memanggil Pak Yosep. Nah, sekarang tinggal tanya lagi ke Pak Yosep. Apakah setelah adanya Danu menyatakan demikian, apa yang terjadi? Nah, kita tanya ke Pak Yosep. Apa sih yang terjadi? Apakah penyidik memanggil lagi Pak Yosep? Apakah penyidik mengkonfrontasi antara Pak Yosep dan Danu? Nah, setelah dari BAP itu, apakah ada kelanjutannya? Kan ini jadi pertanyaannya gitu. Apakah ada kelanjutannya enggak? Nah, kita tanya aja ke Danu, juga ke Pak Yosep. Ya kan, karena Pak Yosep kan di situ yang disebutkan oleh Danu. Kan? Apakah ada penyidik manggil lagi? Apakah mereka sempat dikonfrontasi enggak gitu? Nah, gitu. Seperti itu. Kalau misalkan tidak ditandatangani, tanyanya ke Kang Yoris. Kang Yoris, ya tadi saya sampaikan bagaimana apa alasan Danu? Kemudian bagaimana dari pihak penyidik? Nah, ini semua mereka lah yang tahu di lapangan, mereka lah yang tahu persis di kepolisian, mereka lah yang tahu persis jawabannya. Jadi kita tunggu saja jawabannya, gitu ya.
Kalau dari Danu ya sudah menyatakan bahwa dia menandatangani gitu. Tinggal dari Kang Yoris kita tunggu nih jawabannya. Jadi bagaimana nih? Apa alasannya Danu tidak menandatangani dan apa yang disampaikan juga oleh pihak penyidik? Kan Kang Yoris tahu. Jadi silahkan ya kalau misalkan berat itu materi penyidik ya tidak usah dijawab. Ya nggak bisa itu materi penyidik tidak bisa disampaikan ya tidak apa-apa. Kita bercerita saja di sini bahwa mereka lah yang tahu persis keadaannya seperti apa ya. Apakah ditandatangani ataupun tidak ya. Seperti itu ya kita kembalikan juga. Ya demikianlah materi yang kedua, part 2 daripada sambungan yang tadi pagi ya. Kita support kepolisian Indonesia semoga bisa mengungkap kasus ini ya, khususnya kepolisian Jawa Barat, Polda Jabar dan Polres Subang ya. Semoga bisa terungkap kasus ini ya. Karena memang sudah 9 bulan lebih belum terungkap juga ada apa ini semua. Pokoknya kita kasih doa aja lah, kita kasih berondong dengan doa, terus kita doa ya. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa insya Allah akan terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.